Saudaraku, rezeki, sebuah kata yang sering kita dengar, sering kita cari, tetapi sering pula terasa sulit untuk diraih. Ada orang yang seolah-olah mudah sekali mendapatkan rezeki, sementara yang lain sudah bekerja keras, berusaha mati-matian, tetapi tetap merasa hidupnya serba kekurangan. Kenapa bisa begitu? Apakah rezeki hanya soal keberuntungan? Atau ada rahasia lain yang perlu kita pahami? Dalam pandangan kejawen, rezeki bukan hanya sekadar uang atau harta benda. Rezeki adalah segala sesuatu yang membuat hidup kita berkecukupan dan tenteram. Bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, sahabat yang baik, atau bahkan ilmu yang bermanfaat. Dan rezeki itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang bisa kita jemput dengan cara yang benar. Dalam ilmu kejawen, membuka pintu rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal memahami hukum energi, hukum sebab akibat, serta laku spiritual yang harus dijalankan. Jika seseorang mampu menata batinnya, menyeimbangkan pikirannya, dan menyelaraskan dirinya dengan alam semesta, maka rezeki akan datang dengan sendirinya tanpa harus dikejar. Lalu, bagaimana cara kita membuka pintu rezeki menurut ajaran leluhur? Apa saja laku yang harus kita jalankan agar hidup kita menjadi lebih lapang dan berkecukupan? Mari kita bahas satu persatu. Dalam falsafah kejawen, rezeki bukan hanya datang dari usaha fisik, tetapi juga dari keselarasan batin. Orang yang hatinya lapang akan lebih mudah menerima rezeki dibandingkan mereka yang hatinya penuh ketakutan, kecemasan, atau keserakahan. Ada sebuah pepatah Jawa yang berbunyi, Gusti Allah paring dalan kang becik. Tuhan akan memberikan jalan terbaik bagi mereka yang berserah dan berusaha dengan tulus. Artinya, ketika seseorang sudah menjalankan hidupnya dengan benar, rezeki akan mengalir tanpa hambatan. Lalu, apa yang dimaksud dengan hidup yang benar? Hidup yang benar adalah hidup yang selaras dengan hukum alam, tidak menentang takdir, tidak melawan arus, tetapi mengalir dengan kebijaksanaan. Dalam kejawen, hidup yang selaras ini disebut sebagai urip kang sarwa becik, atau hidup yang penuh kebajikan. Laku pertama yang harus dijalankan adalah laku rahayu, yaitu menjaga keseimbangan hati dan pikiran agar selalu berada dalam keadaan positif. Orang yang pikirannya tenang dan hatinya bersih akan lebih mudah menerima limpahan rezeki, karena ia tidak membatasi dirinya dengan ketakutan dan kecemasan. Jika kita selalu mengeluh, selalu iri dengan kehidupan orang lain, atau selalu merasa kurang, maka kita secara tidak sadar menutup pintu rezeki kita sendiri.
Sebaliknya, orang yang selalu bersyukur akan menarik lebih banyak rezeki dalam hidupnya. Tirakat adalah laku spiritual yang dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu dan memurnikan diri. Dalam kejawen, orang yang terlalu terikat pada duniawi seringkali sulit menerima rezeki karena pikirannya terhalang oleh keinginan yang berlebihan. Beberapa bentuk tirakat yang sering dilakukan dalam tradisi kejawen antara lain: puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air putih untuk membersihkan energi tubuh. Puasa ngerowot, hanya makan buah dan sayuran untuk menyeimbangkan jiwa dan raga. Puasa patigeni, menahan makan, minum, dan cahaya untuk meningkatkan kesadaran batin. Tirakat bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga menata hati agar lebih sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup. Laku terakhir yang harus dilakukan untuk membuka pintu rezeki adalah sedekah batin. Leluhur kita mengajarkan bahwa semakin banyak kita berbagi, semakin luas pintu rezeki kita. Namun, sedekah dalam kejawen bukan hanya soal harta, tetapi juga energi. Sedekah bisa berupa senyum, doa, atau bahkan memberi bantuan kecil tanpa mengharapkan imbalan. Ketika kita memberi dengan ikhlas, semesta akan membalasnya dengan rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Orang Jawa percaya bahwa hidup yang selaras dengan alam akan mendatangkan keberlimpahan. Ketika kita hidup dalam ketenangan, tidak rakus terhadap dunia, dan selalu berserah diri kepada Gusti, maka rezeki akan mengalir seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah. Saudaraku, jika kita ingin rezeki yang melimpah, kita harus mulai dari dalam diri. Rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang datang ketika kita telah siap menerimanya. Sekarang, pertanyaannya, apakah kamu siap membuka pintu rezekimu dengan ilmu dan laku kejawen?